Kita bukan harus pakai bahasa Arab. Ya memang Al-Quran Artinya saya kan, pakai bahasa Arab. Masalahnya? bukan tuanya seluruh umat. Kalau agama lain kan bebas pakai bahasanya. Nah itu yang Tuhan terjadi. Nah semua dengar. bahasa. Kok kenapa harus Saya jawab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena nabinya bahasa Arab. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Padang, mungkin kitabnya bahasa Padang, Bang. Tapi karena nabinya orang Arab, makanya bahasa Arab. Kenapa tidak boleh? Kau pikir nggak boleh diterjemahkan Al-Quran? Boleh kok. Siapa yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran? Al-Quran itu ada terjemahannya kok. Ke bahasa Indonesia kan ada. Abang kok, mohon maaf nih Bang, abang kok intelektualitasnya kok agak rendah ya? Yang menuduh kau Ya kau bilang aku menghujat. Lah memang Buktinya- kau menghujat. Ya di Karena mana? kau Coba yang mana lagi? dilaporkan, Udah gagal. makanya kau menghujat, Rifa. Ya buktinya aku nggak di penjara, aku udah di BAP Kau kemarin. kan sekolahmu tinggi, masa nggak ngerti? Kau kan nuduh aku menghujat. Kau bilang aku menghujat gara-gara mengatakan Yesus telanjang. Ini yang bilang Esra Soru, bukan aku. Terus apa lagi yang kau tuduh aku menghujat? Makanya kalian kalau punya pendeta, banyak itu yang ya, berita. satu udahlah kita lagi bahas substansi loh. Kalau kau curhat di sini, kau laporkan aja kantor polisi. Kau kan ada rekamannya, kau lapor kantor polisi. Yang Udah. Gimana sih? Nih, kutunjukkan. Esra Soru bilang. Santai, nggak usah nyolot, santai aja. Bukan nyolot, kau nuduh-nuduh nggak ada bukti, ya kan? Esra Soru bilang Yesus tuh nggak pakai celana dalam. Nah, tuh, ku tunjukkan ke videonya. Makanya orang Kristen kalau diskusi itu bawa data. Nih. Banyak aku videomu kau menghujat Tuhan Ya Yesus. tunjukkan aja Rifa. satu-satu. Nggak usah banyak kau bilang. Kalau kau nggak bisa ketunjukkan satu, percuma kau bilang banyak, tapi satu aja nggak bisa tunjukkan. Tadi tentang raja. Memang Tuhan kau bergelar raja di atas segala raja, termasuk Raja Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagak Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Zuma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gimana sih? Nih, kutunjukkan. Esra Soru bilang. Santai, nggak usah nyolot, santai aja. Bukan nyolot, kau nuduh-nuduh nggak ada bukti, ya kan? Esra Soru bilang Yesus tuh nggak pakai celana dalam. Nah, tuh, ku tunjukkan ke videonya. Makanya orang Kristen kalau diskusi itu bawa data. Nih. Banyak aku videomu kau menghujat Tuhan Ya Yesus. tunjukkan aja Rifa. satu-satu. Nggak usah banyak kau bilang. Kalau kau nggak bisa ketunjukkan satu, percuma kau bilang banyak, tapi satu aja nggak bisa tunjukkan. Tadi tentang raja. Memang Tuhan kau bergelar raja di atas segala raja, termasuk Raja Sek. Nah, sekarang mari kita lihat nih. Esra Soru mengatakan Yesus itu tidak berbusana ketika apa? Ntar ya.
Gara-gara terjemahan lah kalian. Nih kita lihat nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun Kita berada. cepatkan dulu ya. Kita Kembali cepatkan kita dulu di nih. Al-Ayyubi Teman-teman Channel. izin sebentar ya, biar kita tunjukkan orang ini nuduh-nuduh nggak ada data. Semoga Allah selalu Pasti mereka nuduh tuh nggak ada data terus. kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kau dilaporkan polisi karena kau Ya buktinya aku udah di, menghujat buktinya aku udah di si, buktinya aku sudah di BAP kemarin. Buktinya aku nggak ketangkap. Nih, nggak ketangkap. Thumbnailnya kita bisa lihat bersama. Diam dulu. Ya, teman-teman. Ini thumbnailnya ya. Oke, kita simak dulu videonya Dr. Deki Gadas. Jadi kita itu bukan celana dalam, bukan cawat. Ya. Tapi itu jubah yang dipakai di dalam sebelum orang pakai jubah yang di luar. Itu. Jadi kita tidak perlu marah karena orang ini nggak ngerti apa-apa. Dia cuma modal studi filologi, tapi dia nggak ngerti tentang filsafat bahasa. Menurut Dr. Deki Gadas, teman-teman, Pak Menahem Ali, Ustadz Menahem Ali itu nggak tahu apa-apa, cuma modal studi filologi katanya. Apakah benar demikian? nanti kita dengarkan Pak Esra Soru yang bilang Yesus itu Dr. Menahem Ali yang nggak nggak pakai tahu celana dalam apa-apa, salib ya atau guys. Deki Gadas ini yang nggak tahu apa-apa? Dia nggak ngerti tentang gramatikal, dia nggak ngerti Duh, tentang aku pengen konteks langsung sejarah. Pak Esra Surunya lama di menit keberapa? Istilah yang digunakan Tuh, kita lihat Pak Esra Suru aja deh. Iya. Ah ini Pak Esra Suru. Ah. Jadi mereka ambil pakaian, mereka juga ambil jubah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan jubah di situ adalah kitona, yang bukan berarti jubah sebenarnya. Kalau jubah sering dimengerti sebagai pakaian luar, tapi artinya adalah pakaian dalam. Jadi kalau ini terjemahannya yang bermasalah ya. Jubah itu adalah bentuk pada pakaian dalam. Jadi Tuh. mereka mengambil pakaiannya itu menunjuk pada pakaian luar, tapi mereka mengambil jubahnya itu menunjuk pada pakaian dalam. Tuh, Nah, pakaian dalam orang Yahudi itu berbeda dengan pakaian dalam kita ya. Pakaian dalam mereka itu bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa jubah. Jadi ayat dari Yohanes 19 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan pakaian dalamnya juga Tuh. ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Tuh. Pendeta kau yang bilang. Itu berarti pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaian luarnya membagi 4, lalu juga mengambil pakaian dalamnya. Tuh, sempaknya diambil. Pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu. Tuh. Maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Pakaian luar. Makanya kalau jadi orang itu jangan cuma nuduh-nuduh. Kau nuduh-nuduh orang, bukti nggak ketunjukkan. Bahaya loh. Dulu nih kutunjukkan, aku punya karya ilmiah loh. Apa yang menuduh kau? Ya kau Ripa? bilang aku menghujat. Lah memang Buktinya- kau menghujat. Ya di Karena mana kau coba? Yang mana lagi? dilaporkan, Udah gagal. Makanya kau menghujat, Ripa. Ya buktinya aku nggak di penjara, aku udah di BAP kemarin. Kau kan sekolahmu tinggi, masa nggak ngerti? Kau kan nuduh aku menghujat. Kau bilang aku menghujat gara-gara mengatakan Yesus telanjang. Ini yang bilang Esra Soru, bukan aku. Terus apa lagi yang kau tuduh aku menghujat? Makanya kalian kalau punya pendeta, banyak itu yang ya, mereka. satu udahlah kita lagi bahas substansi loh. Kalau kau curhat di sini, kau laporkan aja kantor polisi. Kau kan ada rekamannya, kau lapor kantor polisi. Yang Udah. banyak urusanku, Ripa, nggak perlu. Ya udah urusan. diam kau. Kalau gitu kau diam aja, nonton aja udah. Ngapain kau di Nah, sini kok nggak Oke, kita lanjut nih teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kajian aja nih orang nih. Ganggu kajian. Kau mau menghalang-halangi kami kajian sama Bang John tadi nih. Nah, lanjut Bang John. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37-40, Yesus sendiri mengatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya iblis. Tapi Kristen percaya bahwa yang menginginkan kematian Yesus bapaknya Yesus. Gitu loh. Karena kata Yesus, kalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Katanya memang sudah dibuat kamu metong. Nah ini Bang John, kenapa saya katakan kalian itu sebenarnya kalianlah yang menghujat Kristen, menghujat Yesus. Yesus itu dia mengajarkan ajaran yang benar. Dia menjadi karunia, bukan jadi tumbal. Kalian ganti kata karunia jadi pengorbanan. Dada aja. Gitu. Silakan Kang Chan. Gara-gara terjemahan kalian tersesat. Dari kata mengaruniakan jadi tumbal kemudian. Ayo, silakan Bang John, silakan. Assalamualaikum Rifa. Salam kenal. Waalaikumsalam Cenil. Ya, salam kenal juga cowoknya.
Ya, lanjut Kang Chan, Bang John, silakan. Udin pamit Kak Rosifa Uni Ya, Kanduang. Kang Chan mana nih? Kang Chan mungkin menjauh nih. Bang John, silakan. Tadi dengan Bang John enak nih, biar dia kan awam katanya tuh. Saya sudah bilang, saya itu ahli kayak saya. Saya lebih ahli daripada orang Kristen. Kenapa? Saya belajar soalnya. Saya belajar bahkan ke teks aslinya pun saya kaji itu, saya kulik-kulik walaupun saya tidak fasih bahasa Ibrani kalian. Tapi saya belajar bahasa Ibrani itu 6 bulan kemarin itu sama Mores Aprisale itu. Bahkan saya udah belajar menulis kursif tuh. Demi apa? Demi nggak mau ditipu-tipui. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Kau kan belajarmu udah banyak, boleh saya tanya sedikit? Jadi gini loh ya, orang Kristen karena saya belajar Oke, Bible. Makanya Kalau kau mau Anda lebih paham, makanya saya mau bertanya, boleh nggak? Iya, kau mau bertanya tentang apa? Tentang Islam atau tentang Oke. Kristen? Apakah Anda tahu istrinya Muhammad ada yang non-Muslim? Ya, kau tunjukkan literasinya lah. Coba tunjukkan bahwa ada yang Kristen. Katanya Anda Enggak belajarnya ada. Ya, kau tunjukkan. Kau tunjukkan datanya. Tahu tidak? Ya, kau tunjukkan datanya. Ada istri Nabi Tahu Muhammad yang non-Muslim. tidak Ini istrinya Muhammad kenapa ada nih yang orang ini? non-Muslim? Dalam Islam itu lebih baik menikahi budak ketimbang menikahi wanita musyrik. Kalau ada sebelumnya Nabi Muhammad menikahi wanita yang musyrik atau yang non-Muslim itu ada. Tapi setelah menjadi istri Rasulullah, kalau dia tidak beriman kepada Allah, siapa? Safia, Maria Kipti, Sayyidah Khadijah. Mana data? Kau udahlah nggak tahu apa-apa, ngomong nggak pakai data, sok-sok nguji-nguji ibu saya. Nggak istrinya Nabi Muhammad ada Iya, yang non-Muslim? udah tunjukin aja kalau kau memang tahu siapa nama istri Nggak Nabi Muhammad tahu. ketika menjadi istri Nggak Nabi tahu, Muhammad berarti nggak kau beri. harus banyak belajar, Ripa. Karena nggak ada, karena kau nipu. Mana ada istri Nabi Karena Muhammad yang itu tetap kau harus kafir? banyak belajar, Ripa. Nggak ada. Apa yang mau kau pelajari emang nggak ada kok? Siapa nama istri Nabi yang kafir ketika menjadi istri Nabi? Makanya jadi orang Kristen tuh ya, gini loh. Jadi orang Kristen itu jangan, aduh, kalian sadar nggak sih? Kalian tuh mempermalukan ras manusia loh. Bicara nggak pakai data, nuduh nggak bisa buktiin, ngomong ayat diganti-ganti. Kenapa kalian merasa masuk surga dengan kelakuan kalian ini gitu loh? Kami bicara pakai data, menggunakan tekstual yang nggak kami rubah dan kami ganti, menggunakan penalaran yang sehat. Kenapa kami jadi masuk neraka? Kenapa kalian ini merasa berhak masuk surga? Kelakuannya kayak Dajjal, nuduh-nuduh, nggak ada bukti. Mana banyak kamu menista Yesus mana? Nah, kan itu kamu bilang Yesus telanjang, ya bilang ternyata Esra Soru. Kamu bilang Yesus terkutuk, ya bilang Paulus. Dan kalian beriman lagi dengan hal itu. Ada nggak? Kamu tahu nggak istri Nabi kamu ada yang Kristen, yang non Muslim? Siapa? Kalau istri Nabi saya yang sebelum menikah dengan Nabi saya itu tidak menyembah kepada Allah, ya ada. Tapi kalau setelah jadi istri Nabi, tahu kamu artinya? Istri Nabi itu adalah wanita yang dinikahi Nabi. Kalau kau bilang istri Nabi ada yang kafir, maka kau harus tunjukkan ada wanita yang menjadi istri Nabi itu beragama selain Islam. Tunjukkan datanya. Kalian Kristen yang berhadapan dengan saya, maaf nih ya, maaf banget nih. Semakin kalian banyak mengeluarkan suara kalian, jujur saya katakan, semakin terlihat kalian tuh nggak paham apa-apa, hanya doktrin saja. Buktinya tuh Bang John mengganti firman Tuhan, yang tadi nuduh nggak ada bukti, bicara nggak pakai data. Kalian tuh sama persis seperti orang Farisi, nuduh-nuduh Yesus tapi nggak peduli bukti. Sama seperti orang yang inkuisisi 600 tahun lamanya. Inkuisitor zaman inkuisisi itu ketika mereka menghabisi para bidat, mereka nggak butuh jawaban, mereka habisi aja, yang penting beda habisi. Kelakuannya sama kayak kalian persis. Makanya nggak salah aku bilang orang kayak kalian tuh hama peradaban. Yang tadi ya Bang John ini mudah-mudahan dia nggak sama lah. Ya, mudah-mudahan Bang John memahami kesalahannya, mempelintir kitab sucinya dia sendiri. Mudah-mudahan dia berubah tuh. Karena tidak ada di situ mengorbankan. Yang ada di situ cuma mengaruniakan. Memang nabi-nabi jadi karunia. Gimana nggak jadi karunia? Dia memberitakan firman Tuhan kok. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim. Oh, kirain penyembah orang Yahudi. Enggak, ini maaf nih Mbak Rosi. Ini kan kita harus digarisbawahi ya. Yang pertama kita lakum dinukum waliyadin, agama membuatmu, agamaku buatku.
Terus? Nah, Terus masalahnya buat abang apa? Artinya apa? masalahnya Lakum apa? dinukum. Tunggu. Lakum dinukum waliyadin itu ada di surat apa, Bang? surat apa ya? Lakun di Waduh, gimana nih? Mau ngajarin kita tapi Al-Qur'annya nggak ngerti dia. Salah tebak. Bang, kalau minimal ngajarin kita umat Islam, abang paham Salah Al-Quran tempat. sendiri. Lakum dinukum waliyadin itu agama membuatmu, agama bukan. Iya, terus Apa, hehe? ayat Nggak itu di sopan surah amat. apa, Bang? Tar, nanti Wah, harus buka dulu. tahu nggak asbabun nuzul ayat itu? Wah, Bang, abang Islam mau ngajarin kita orang Islam di sini. Ngaprakin gimana sih? Aku mah ini Ya bukan gimana mau jelasin bawa ini lakum ya. dinukum Turunkan host, waliyadin nggak doang? sopan host izin. Iya. Uni Host. turunkan aja Uni nggak sopan Enggak, kalau Uni. tunggu dulu. Ini Nggak sopan. gini. Enggak, Lu biarkan kesini dulu, lakum biarkan dinukum waliyadin tuh mau ngapain? Apa? Ayat itu Gini, konteksnya maksud, apa? Nama ya. surahnya apa? Terus maksudnya apa? Mbak Rosi sekarang posisinya Islam apa Kristen? Rosi yang mana nih? Kamu ini apa? Kamu naik ke atas kok nanya-nanya orang. Emang kamu siapa? Masuk komal orang malah nanya-nanya yang punya kamu. Kamu tau nggak sopan banget orang kayak kamu itu. Kamu ngetuk pintu orang diizinin masuk terus kamu nanya, kamu orang Cina apa orang Malaysia? Lu masuk ke rumah orang terus nggak nanya-nanya orang. Lu yang tadi ditanya, situ- kamu Islam situ atau juga Kristen? nanya gini kepada saya. Karena Kamu lu Muslim tamu, apa Kristen? gua narasumber. Lu Islam atau Kristen? Nggak boleh balik nanya. Nggak boleh karena lu tamu. Nggak sopan lu Mau nanya-nanya tahu orang gimana? yang di sini. Kalau bapak orang mana? Kalau bapak orang mana kan bolak balik bisa. Kita di sini narasumber, lu di sini tamu. Mau Lu narasumber siapa? gimana aja bukan Lah, Tuhan. terus kamu. emang bukan Tuhan. Tapi gua bisa jadi Tuhan di komal ini. Kalau Contoh nih, tamu Kak itu Rosi kamu turunkan. berkunjung nih, datang Kak Rosi berkunjung turunkan. ke Saya jadi rumah. Tuhan nih di komal ini ya. Turunkan aja Turunkan. terus. Turunkan. Nah, kan saya jadi Tuhan kan di komal ini. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kalau gue yang udah turun-turun. Nggak bisa. Lu naik juga nggak diizinin kalau gue nggak ngizinin. Gue lebih berkuasa dari lu di sini. Jadi gue yang berhak nanya lu Islam atau Kristen. Nggak berhak lu nanya kita. Kenapa? Karena kita yang buka komal diskusi. Kita lagi diskusi sama orang Kristen. Lu ngapain? Bawa lakum dinukum walidin ditanya surah apa? Mencret. Makanya ini orang Islam jangan sok tahu kalau nggak tahu. Gue nggak peduli mau lu agama lu Islam, kalau lu sok tahu tetap aja gue libas. Kenapa? Orang-orang kayak lu nih yang merusak peradaban, hama peradaban, sama aja kayak Kristen, nggak tahu banyak bicara. Minimal kayak gue belajar sedikit. Gue belajar memang sedikit. Yang sedikit itu yang gue explore. Gue nggak bilang gue pinter. Walaupun kepala prodi bilang gue pinter, rektor gue bilang gue pinter, dosen gue bilang gue pinter, tapi gue gak pernah ngerasa pinter. Karena itu cuma perasaan kalau ngerasa pinter. Pintar itu divalidasi sama orang yang lebih pintar dari kita. Lu naik lakum dinukum waliyadin ditanya dalam surah apa? Surah apa ya? Apaan? Apalnya cuma lakum dinukum waliyadin sholat? Lu baca lakum dinukum waliyadin doang lu? Apaan lu? Sholat itu baca surahnya dalam surah Al-Kafirun. Konteks ayatnya asbabun nuzulnya adalah ketika orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk win-win solution terkait tentang Tuhan. Maka turunlah ayat itu. Jangan lakum dinukum waliyadin nih. Nah, Islam nih ngajarin orang Islam lain nih. Lu jangan ngajarin nenek-nenek makan kerupuk, jangan ngajarin bebek berenang, bre. Kenapa orang-orang kayak lu yang rusak peradaban? Masuk komal nggak ngerti komal apa, tiba-tiba bawa lakum dinukum waliyadin, ditanya di surah apa nggak tahu, ngapain lu ngajarin orang Islam lain? Mending lu belajar sana itu surah apa ya, itu hafalin kalau perlu, gitu. Saya orang yang sangat keras kepada orang yang jahil tapi songong. Ya, orang pinter songong walaupun berdosa, oke lah saya tetap hargai itu. Kenapa? Oke lah, mungkin ada ilmu dia bisa songong walaupun itu berdosa dalam Islam. Ya, tapi ingat sombong dalam Islam itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Makanya lu kalau nggak tahu apa-apa, tolong jangan speak up banyak. Rusak peradaban selalu ngomong dalam Islam itu memberikan tempat kepada orang jahil bicara, bahaya. Gitu. Kini kita angkat Kak MRius. Saya mau angkat temanya, judulnya Nabi apa bintang bokep. Kita tulis ganti Nabi Cabul. Kita bahas Nabi Cabul nih sekarang nih. Keren nih. Makasih ya MRius, lu udah bikin inspirasi gua tentang Nabi Cabul nih. Kak, ganti tema Kak. Karena Bang John sudah diam, biar Bang John belajar. Kita akan jelaskan ternyata Kristen nabinya rata-rata cebol, pemain bokpe. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Nabi Hosea pasal 1 ayat 2 disuruh Tuhan memperanakkan anak-anak sundal, berhubungan badan sama PELCAUR. Cebol nggak itu? Cebol banget itu Tuhan. Tuhan kok nyuruh nabinya kok bersundal? Kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3. Nabi Yesaya disuruh Tuhan nggak pakai celana dalam selama 3 tahun.
Cebol nggak itu? Cebol banget. Kedua, Nabi Daud. Oh, pasti bilang nih, Daud bukan nabi. Daud bukan nabi. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 28 sampai 30. Sebab Daud adalah nabi. Itu ngambil bini orang. Bahkan dikasih Tuhan bini orang. Nah, mari kita pakai ayatnya. Nih, keren nih. Bahas Nabi cebol nih gambaran gue nih. Gue buktiin kalau nabinya orang Kristen tuh rata-rata cebul, ya, porno. Ya, porno banget nih. Bahkan dikasih Tuhan bini orang lagi. Nih Tuhan, nih tapi Tuhannya yang validasi loh, ya. Ada 3 nabi. Bahkan teman-teman kalau tahu, yang lebih parahnya lagi adalah Nabi Abraham di kitabnya orang Kristen itu punya gundik. Gila ini ajaran. Dia makanya Nabi apa bintang bokpe? Bintang bokpe. Bahkan dalam kitab lu ada bokpenya. Nggak tahu lu ada bokpe dalam kitab lu? Kita bahas, ya. Nih, cerita bokpe itu ada di Bible, guys. Nih, Ohola Oholiba, Yeskiel. Waduh, mau tahu dia mana? Aduh, kalian babak belur kalau ini kalian bahas. Kalian itu hanya membuka aib agama kalian dengan mengatakan nabi cebul atau iya, nabi di kitab kalian banyak cebul. Saya punya datanya. Ya. Nih, kita baca bokpe dulu nih. Yeskiel pasal 1 nih, ya. Kita baca. Nih. Yeskiel pasal 23, sorry. Nih, mau dengar ayat yang membuat birahi. Nih. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundul di Mesir. Mereka bersundul pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Tahu nggak kalian? Terjemahan dulu itu pentilnya dimainin. Itu diterjemahan dulu tuh. Nih aku tunjukin ya. Ngeri coy. Birahi kita kalau baca Bible nih sering-sering, serius. Ya, memang betul. Aku juga bingung nih, Tuhannya kok bisa kayak gini banget ya. Nah, itu satu. Ini firman Tuhan loh, guys. Jangan salah loh. Kalian jangan terendahkan, ini firman Tuhan. Gini-gini firman Tuhan nih, ya. Nah, jadi kalau kalian baca terjemahan terdahulu, untung kalian nggak hidup di zaman dulu. Sempat kalian hidup di zaman dulu, ngeri kalian, ya. Pentil nih, ya. Aku nggak tahu tuh, mata susu. Tahu kalian mata susu itu apa? Tahu kan mata susu apa? Tahu kan mata susu apa? Masa nggak tahu? Tahu lah. Tahu kan? Nih kita lihat nih teman-teman ya. Nih Yeskiel 23 nomor 3. Nih, mereka nih semua terjemahan gue bacain. Mereka berzina di Mesir pada masa muda mereka dan di sana mereka kehilangan keperawanan mereka. Masih sopan lah ya. Mereka berzina di Mesir pada musanya, di sana mereka kehilangan keperawanan. Masih oke. Naik lagi nih. Mereka bertindak seperti pelucur di Mesir, mereka bertindak sebagai pesundal di sana pada musanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang dan di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ini Rifa, saya mau bertanya nih. Bentar dulu, jangan dulu bertanya sebelum saya kasih izin. Saya lagi bacain ini nih kitab yang nih, dan bahkan teman-teman ya, dan bahkan yang mengatakan kitab ini vulgar bukan kita. Kitab ini di-ban di Utah. Ini Rifa udah selesai belum? Saya udah ini nunggu terus. Dari ini. tadi Nggak saya ngajak ini. Dari tadi kok nggak ada ini masuk isinya? kepada penghujatan. Loh, penghujatan kitabmu kok kamu tuduh menghujat? Ini orang Kristen kok kurang ajar sama kitabnya sendiri nih. Kitabnya sih dibilang menghujat. Masa kitabnya yang begitu dibilang menghujat, berarti kau bilang Tuhan menghujat? Janganlah dibuat-buat kayak gitu. Loh, ini ayat ini kitab Rifa ini kan sucimu udah punya anak, udah punya suami ya. Makanya kami nggak Kristen. Istilahnya gini, bicara secara kontekstual aja, konseptual. Saya bingung dengan orang Kristen. Kenapa kita baca kitabnya dibilang kita menghujat? Maksudnya kitab kalian itu penuh penghujatan gitu. Saya lagi baca terjemahan kitabmu, di situ dikatakan mata susunya diremas-remas, mata puting keperawanannya diremas-remas. Kamu bilang menghujat. Ya udah kan saya katakan. Makanya kami tidak jadi Kristen karena bagi kami ini bukan kitab suci, tapi ini kayak buku porno. Sorry. Kenapa saya katakan bahwa ternyata kamu lihat nih. Nih ya, nih saya kasih kamu data. Bukan saya yang bilang. Nih. Ya teruskan. Nih ya. Ini kalau saya ngomong nggak pakai kebencian, saya pakai data, ya. Nih kamu lihat dalam Semuanya kami pahami kok. Tanpa ibu baca-baca itu, kami pahami latar belakangnya itu. Ya apa latar belakangnya? Maknanya apa? Kelamin sebesar punya keledai, maknanya apa? Bang John di mute dulu, Anda double. Nih, Anda lihat nih. Yang bilang kitab Anda itu vulgar bukan saya. Nih, Zone News. Negara bagian Amerika Serikat larang Bible itu dari sekolah karena konten vulgar.
vulgar, dan kekerasan. Ini bukan kata saya, kata orang Amerika sendiri. Kok malah nuduh? Kalian tuh kadang-kadang kalian yang ngutuk Tuhan kalian, kalian yang bilang dia di ini, kami yang kalian tuduh menghujat. Terbolak-bolak balik logika kalian ini loh. Silakan. Udah, sekarang gini, di antara Pak John dengan Frans ini yang mau diskusi sama saya tuh nggak bisa ya. Sorry, maaf ya, maaf. Yang sama saya tuh kalian bertanya aja ya. Kristen nanya aja, nggak usah diskusi. Karena diskusi itu Oke, Uni, saya bertanya ya. Double Pak John double. Satu. Muslim itu ya hanya satu bahasa, sedangkan agama manapun itu bebas pakai bahasa. Emangnya Tuhannya orang Arab itu hanya satu ya, bukan Tuhannya seluruh umat? Bang, abang pertanyaannya kok PA gitu. Sejak kapan Muslim itu satu bahasa? Saya orang Padang, saya bisa bahasa Indonesia. Orang Afrika yang Muslim pakai bahasa Afrika. Kan di kitabmu kan harus pakai bahasa Arab. Berarti bukan. Makanya abang bertanyanya aja udah salah. Muslim itu artinya orang yang beragama Islam. Abang bertanya aja udah salah. Gimana mau ngejelasin Kristen? Bentar dulu nih. Bahasa Indonesia abang udah gagal. Muslim itu bahasanya cuma satu. Sejak kapan? Orang Jawa Muslim dia bisa bahasa Jawa. Muslim itu orang, Bang. Tapi di kitabmu kan harus pakai bahasa Arab. Ya memang Al-Quran saya pakai bahasa Arab. Masalahnya bukan Tuhannya seluruh umat. Kalau agama lain kan bebas pakai bahasanya. Nah, itu yang terjadi. Nah, dengar. Kok kenapa harus Saya jawab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena nabinya bahasa Arab. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Padang, mungkin kitabnya bahasa Padang, Bang. Tapi karena nabinya orang Arab, makanya bahasa Arab. Kenapa tidak boleh? Kau pikir nggak boleh diterjemahkan Al-Quran? Boleh kok. Siapa yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran? Al-Quran itu ada terjemahannya kok. Ke bahasa Indonesia kan ada. Abang kok, mohon maaf nih Bang, abang kok intelektualitasnya kok agak rendah ya. Yang bilang Al-Quran tidak boleh diterjemahkan itu siapa? Yang tidak boleh itu adalah mengganti Al-Quran dengan bahasa lain. Maka kalau itu dilakukan kayak Bible kalian, gara-gara Bible kalian tuh banyak tuh denominasi, Vulgata bahasa Ibrani, ternyata Bible bahasa yang berbahasa Yunani dengan bahasa Ibrani itu beda. Itu gara-gara diganti-ganti tuh. Kalian nggak punya teks asli. Kami nggak boleh merubah Al-Quran itu pakai dari bahasa Arab. Kenapa? Jadi distorsi nanti. Jadi rusak nanti maknanya. Jadi ketika kamu bertanya, kenapa kami tidak boleh mengganti Al-Quran menggunakan bahasa lain? Menerjemahkan boleh. Buktinya ini ada terjemahan nih Quran.com nih. Abang nih udahlah salah paham. Ya, pertanyaan abang tuh muncul dari kesalahpahaman nih. Siapa bilang Al-Quran nggak boleh diterjemahkan nih? Ini bahasa Inggrisnya ada nih. Nih, siapa bilang nggak boleh nih? Ini ada bahasa Inggrisnya nih. Nah, ini yang terjemahan Al-Quran nih. Ada nih, you believer will surely be tested in your... Wah, gitulah. Ada. Oh, mau bahasa Indonesia? Tinggal diterjemahan bahasa Indonesia. Ada nih. Siapa bilang nggak ada? Abang nih, hai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan diuji. Siapa bilang nggak boleh diterjemahkan bahasa Al-Quran? Abang kenapa sih Bang? Siapa yang bilang Al-Quran nggak boleh diterjemahkan? Yang tidak boleh itu, Al-Quran tuh diganti. Kayak kitab kalian, nggak ada teks aslinya. Teks aslinya harus ada. Gitu. Yang bilang nggak boleh terjemah itu siapa? Itulah orang Kristen. Pertanyaannya aja muncul dari ketidakpahaman. Yaudahlah John, katanya nggak ada isi. Sementara gua udah nunjukin banyak, bilang nggak ada isi. Emang kalian tuh kalau cuma tinggal ngomong doang nggak ada pembuktian? Ibu, saya dengar dari tadi, saya anggap Ibu Yuni Reifa ini adalah seorang apologet dan istilahnya lah orang yang berpendidikan tinggi, yang menghargai martabat istilahnya agama ya, karena kita Bang, kami menghargai Bang, yang nggak menghargai martabat agama kalian sendiri. Di dalam kitabnya ada buah pelir, ada kata-kata kotor. Bagi saya sih gak ada masalah di situ. Kalau sebagai bagi abang saya ada masalah, bagi orang Amerika bermasalah. Karena abang nggak baca kitab abang. Kalian orang Muslim kalau merasa baca Alkitab itu adalah penuh porno, nggak usah baca gitu loh. Cuman kan kalian kan Lucu, penasaran ya? kan. Itu saya bilang. Pertama, Anda udah nggak masuk ke substansi. Anda ngatur kami.
Abang bilang gini, kalau kami Udah, tidak baca jangan kitab begitu, kalian, Ibu. bentar dulu, abang udah nggak masuk substansi. Tadi Anda bilang pas saya ngomong, Anda bilang ada isi. Kamu Giliran Anda curhat udah sekarang. ngomong dari tadi lo udah panjang lebar. Saya Masa saya nggak narasumber. bisa ngomong? Ya Anda di sini kan Oh belajar jadi kan sama begini saya kan? narasumber. Ya udah Oh, iya kamu dong. ngomong sendiri, saya turun kalau gitu. Ya udah turun lah. Tadi Emang kamu kita penting. Kamu kita di sini room tadi bye-bye. Saya melihat kamu Loh, punya kenapa kamu pintar marah gitu ke loh. saya? Karena Tapi nggak saya mencerminkan membukakan aib gitu loh. agamamu. Kamu marah kalau Enggak, Kang Chan bukan. itu tidak membukakan saya, aib saya agamamu. tidak marah soal itu. Saya udah terima. Di Terus dalam yang kamu Alkitab itu marahkan banyak apa? kok cerita-cerita itu. Banyak cerita-cerita Terus? itu. Maka Terus yang kamu bahkan kalau saya maksud? katakan sama kamu, bukan hanya ayat itu, masih ada lagi di Kidung Agung Ya, ada. terus masalahnya Di apa? Hosea ada. Ya udah kalau gitu masalahnya Dan apa? itu kami pahami gitu loh. Yang saya mau kamu bilang tadi, wah ini Alkitab kalian ini yang bikin ini itu segala macam gitu kan. Loh, Nah, itu saya bukan bilang, kata kalau saya, itu John. Itu kata kalau- orang di Amerika. Gini loh, kalau Ini apa itu sih? membuat ibu tidak nyaman dengan kata-kata itu, ngapain baca-baca Bible? Ini bukan Baca masalah aja nyaman nggak Al-Quranmu. nyaman, John. Hey, John, ini bukan masalah nggak nyaman nggak nyaman. Ini masalah benar dan tidak benar. Saya lagi membuktikan Nah, kitabmu itu ukuran- vulgar. Kata siapa? Kata orang Amerika. Loh, kamu kenapa tantrum? Kenapa kamu sekarang saya baca Bible? Saya cuma nunjukin, menurut orang di Amerika, kitabmu itu vulgar. Kalau kamu bantah orang Amerika lah. Dilarang di sekolah-sekolah kitab itu. Coba, apalagi coba. Kalian mending nanya aja deh. Mending kalian nanya aja. Ini si John malah nyuruh saya nggak baca Bible. Justru untung saya baca Bible. Enggak. Saya tahu kalau Saya- kitabmu itu ada saya- vulgar di dalamnya. Saya gak tertarik bertanya dengan Islam dan juga Ya udah terhadap kalau gitu Al-Quran. dia di sini prioritasnya jelasin Islam. Ya udah kamu turun malah curhat di sini. Oke lanjut kita mampir Saya aja. seorang apologet Kristen, mempertanggungjawabkan iman saya. Lah kamu nggak ngerti apa-apa kok Makanya kamu kalau nyebelin isi diri? otakmu itu kosong, gak usah banyak ngomong terhadap agama lain. Makanya dari Buktinya tadi saya lebih sudah tahu. simak kok. Buktinya saya bisa buktikan kamu Apa mempelintir yang kamu kitabmu sendiri. tahu? Kamu mempelintir Rifa? tadi. Kenapa tantrum? Kamu Sampai tuh Elia nggak Imron aja. tahan. Ih, Apa sih? tentang sejarah aja gak tahu kau. Apa sejarah apa coba? Sejarah apa yang kamu bilang saya nggak tahu? Sejarah apa coba? Sejarah apa? Kau malu loh terhadap Oke, anak-anakmu, sejarah kitab terhadap sucimu deh. agama seimanmu gitu loh. Loh, kenapa saya harus malu? Membuka kebenaran kok malu? Saya tanya sama kamu tahu nggak Kebenaran sejarah yang mana Septuaginta? yang kamu buka? Ya udah kita Yang uji kamu deh buka kepintaran apa? kita. Kebenaran apa? Yaudah, kita jelaskan sejarah Septuaginta. Yuk kamu jelaskan dulu. Septuaginta itu gimana ceritanya coba? Saya tidak bicara Septuaginta di sini. Katanya ngerti sejarah. Gua nggak ngerti sejarah. Gua tanya kitab suci dulu nggak tahu sejarahnya. Gimana sih? Awal usul kami bergabung di sini ngobrol tadi, sengaja saya menjadi orang yang nggak tahu apa-apa. Memang kamu nggak tahu Jadi, apa-apa. pada Buktinya akhirnya, kitab kamu pelintir. Tuhan mengorbankan tentang kamu. Rekan-rekan Padahal Muslim mengaruniakan. tadi mengakui di sini bahwa hukum sunat itu, hukum-hukum yang ada dalam Kenapa lari ke Al-Quran sunat? itu adalah hukum-hukum dari Taurat dari Israel. Siapa yang Itu kasih tadi tahu dia itu? ngomongin begini. Siapa yang bilang? Itu dari agamamu. Yang bilang Nggak siapa? ada, nggak ada yang bilang begitu. Wah, udahlah nggak Nggak ada. fitnah malah memfitnah. Nggak ada. Yang punya koma bilang nggak ada. John, Wah, lu jangan saya mau fitnah, tanya. John. Jangan fitnah lu, Aduh, John. Saya mau ternyata tanya. fitnah. Itu Nggak asal ada yang usul ngomong kayak Al-Quran. gitu lu, John. Saya mau tanya, asal usul sunat itu dari mana? Dari Nabi Muhammad. Diterangkan dari Milah Ibrahim. Jelaskan, Bismillah, jelaskan Nih. saya di dalam Al-Quran di mana? Mana Ada sunat? dalam Al-Quran. Terangkan sama saya. Iya, saya jelaskan. Tapi kamu diam Terangkan jangan sama saya. jangan kesurupan roh setan lah, diam lah. Silakan keluarin datanya. Oke, saya keluarin. Sama Kalau yang ada tahu. kata sunat nanti dalam Al-Quran saya kamu mau loncat dari mana? Itu adalah perintah ya, perintah Muhammad kepada Kok perintah Al-Quran, perintah Nabi Muhammad, Al-Quran perintah Allah. Lah ini gimana sih ini orang Kristen? coba buka. Kepada siapa diperintahkan sunat? Kepada Itu Muhammad atau kepada siapa? Coba. Kepada Nabi Muhammad ya untuk umatnya. Lah ini gimana nih orang ini? Coba baca dulu. Gimana mau baca lu dari tadi udah tantrum, kita santai lah. Tadi ngajak gue santai lu. Kenapa Iya, lu jadi santai, tantrum? silakan. Baca dulu. Oke. Ah. Kok jadi ini kita lagi buka ayat nih. Iya, silakan. Oke. Kita buka datanya teman-teman ya. Di mute dulu John, double. Kenapa sih orang Kristen tuh kalau udah kebongkar aib agamanya langsung tantrum sih ah? Nggak enak kalian itu. Nggak usah lah kayak gitu, terima aja kenyataan apa.
Ntar ya. Aduh, laptop. Nah, jangan bercanda laptop nih. Oke, kita lihat nih. Adeline, Islam Kristen Adeline. Pertama kita buka surah An-Nahl ayat 123 ya guys. QS An-Nahl 123 nih. Quran.com. Terus kita buka ini nih. Aduh, orang Kristen nggak bersunat nanyain sunat, agak lucu ya. Kita lihat nih. Di data ya. Nih. Kita lihat di sini dalam surah An-Nahl, kita translate ke bahasa Indonesia biar paham. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, ikutilah agama Ibrahim. Di sini apa kata di sini menggunakan diterjemahkan menjadi agama milah. Millata Abraham. Ini sunat artinya dalam bahasa Ibrani. Mana datanya? Ini. Makanya lu belajar bahasa Ibrani sama bahasa Arab. Nih. Ya. Nggak ngerti sih, soalnya orang Kristen mah bukan orang Yahudi, nggak ngerti bahasa Semitik, bahasa Yunani aja nggak ngerti. Sunat bukan peristiwa biasa, tapi lebih merupakan Jangan menjudge begitu, Ibu. Perjanjian. Kenapa malah kayak gini sih? Lah, emang lu dosen gua, lu siapa ngetes gua? Kalau kecuali lu dosen yang boleh ngetes saya, ilmunya di atas saya. Kalau orang di bawah saya nggak usah ngetes. Brit itu artinya perjanjian. Milah ternyata artinya sunat. Dari kata mullah. Artinya apa? Sunat. Jadi kalau kalian nanya mana kata sunat dalam Al-Quran, ada nih milah. Dalam bahasa Ibraninya artinya sunat. Dalam bahasa Arabnya artinya lebih luas, syariat atau hukum atau agama Iya, Abraham. baca dulu, baca aja Ibu, jangan banyak bicara. Loh, baca aja. Kan tadi udah saya baca. Lu kok nyuruh di sini? Baca. Aneh orang. Baca. Lah kan saya nyuruh. Ngomong apa? Kemudian Ngomong apa? kami wahyukan kalian mengikuti milah Abraham. Terus apa? Sekarang yang diperintahkan di situ secara langsung bahwa perintah sunat itu kepada Muhammad siapa? Allah. Dia ngikutin siapa? Ibrahim? Nabi Ibrahim lah. Terus? Ya sudah, berarti hukum itu kan bukan berasal dari Muhammad kan? Dari Allah nih, gila nih orang nih. Ya dari Allah lah, gimana sih? Jangan menertawakan kebodohan Gimana sendiri. ada hukum dari Nabi Muhammad? Al-Quran kan bukan perkataan Nabi Muhammad, gani-gani lu bang. Ya Al-Quran kan Dan perkataan itulah yang saya Allah. bilang tadi, kalian fitnah saya tadi, teman kita kamu di sini tadi ngomong Kau begitu. bilang tadi Makanya kami saya bilang ikutin itu Taurat. Mana ada kami ngikutin Taurat? Nah, Emang perjanjian sunat itu kitab Taurat? hukum yang dilakukan masalah haram dan halal Apa itu sih? dari mana? Dari Al-Quran. Makanan yang haram dan halal itu dari mana? Dari Al-Quran. Coba buka. Nih, apa nih orang nih? Tadi udah gue tunjukin Apa ayat. makanan yang boleh dimakan dan yang enggak? Itu berasal dari mana? Apakah Dari Al-Quran. Itu mana? Coba baca. Apa sih ini orang? Sudah terbukti ya. Yang pertama tadi itu adalah perintah Tuhan kepada Ibrahim dan disuruh Muhammad mengikuti. Ih bang, Ya. jadi orang jangan goblok Nah, banget bang. oke, Di situ dikatakan, sekarang- kok lu memframing? Kok lu nge-framing? Kenapa lu pas gua sekarang- ngejelasin lu ganggu gua sekarang? Di situ, Sekarang lu kok dulu, lu tentang nge-framing, lu makanan memfitnah, halal. lu memfitnah. Nggak boleh gitu, udah memfitnah, pengen banyak bicara lagi. Di situ gua sudah bacakan, kemudian kami wahyukan kepadamu ya Nabi untuk mengikuti milah Abraham, kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat karena dia Rasul. Kenapa lu bilang? Kenapa lu ganti artinya Nabi perkataan saya? Muhammad ikut Ibrahim kan? Ikut Allah lah, kan Allah yang bilang mengikuti milah Abraham. Tuhan suruh dia ikut Ibrahim kan? Kami perintahkan kamu ikut milah Abraham. Sekarang gue tanya, milah Abraham apa? Nah udah. Oke. Kan? Milah Abraham apa? Oke. Terus makanan haram dan halal tadi Ya itu jangan coba. pergi Siapa dulu. yang Milah disuruh Abraham ada secara di mana? langsung? Jangan dulu. Milah Saya Abraham nggak ada di mana? pergi. Saya mau dengar Ibu Saya tanya, menjelaskan bentar itu. dulu. Jangan lari dulu. Yang dimaksud milah Abraham apa? Milah Abraham apa? Di mana tertulis milah Abraham? Makanya jadi orang tuh bang,
Kalau nanya tentang Islam, kan kami jelasin nih. Jangan kau pula yang pelintir. Sudahlah kitab kau pelintir depanku, agamaku pula kau pelintir. Nggak bagus kayak gitu. Nggak bagus kayak gitu. Jawab aja Ibu, saya dengar Ibu. Secara Enggak gitu. Biar dulu Bang Sade jangan gitu. Di Al-Quran kami dengar dulu. Loh, kan kamu memfitnah. Kau memfitnah agama kami loh. Kau bilang kami mengikuti Nabi Muhammad. Apa tadi? Kami mengatakan bahwa wahyu kepada Nabi Muhammad itu mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu tidak pernah hilang karena orang Arab itu yang tidak musyrik pada dasarnya mengikuti milah Abraham. Siapa mereka? Orang yang Hanif. Karena milah Abraham itu diajarkan turun-temurun kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Pahami itu. Ajaran Musa itu tidak menyembah Tuhan berkelamin mati terkutuk, nggak ada. Ajaran Musa itu tidak makan B2. Abraham itu tidak diajarkan menyembah Tuhan mati berkelamin Trinitas, itu nggak ada. Nah, ajaran Abraham dengan ajaran Musa, ajaran Yesus. Makan B2 itu hukum yang diberikan kepada siapa? Muhammad atau Musa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Ya, coba ayatnya di mana? Nih. Nah, nih. Aku kasih dalil terus kenapa emang kalau ada dalil nanti? Ini orang Kristennya agak lucu ya, nanya tapi mereka pula yang so tahu. Kan udah terbukti tadi. Apa tadi terbukti? Kan Apa itu tadi adalah dari Ibrahim, kan masalah. Iya, memang itu. Nabi Ibrahim ya, memang Nabi Ibrahim yang pertama Ya, sekali diperintahkan tidak bersunat. Tapi kami mengikuti Al-Quran. Lah terus jangan gitu. Diskusi itu mengedukasi bukan memuaskan hawa nafsumu. Memang kau siapa di sini aku harus ngikutin kau? Lucu. Emangnya kau di sini murid privatku? Bentar dulu. Jangan tunggu dulu. Kau ini bukan siapa-siapa. Kau malah ngatur-ngatur saya di sini. Kok saya kayak ngikutin dia ini? Saya lucu nih. Saya di sini mengedukasi. Ingat ya, ini kan saya guru nih guys. Saya kan guru, harusnya kan dia dapat ilmu dari saya. Kok dia yang nyuruh-nyuruh saya? Kamu tuh di sini belajar sama saya. Loh, buktinya kau yang nanya di sini. Ya, saya sebagai murid bertanya kepada guru, kenapa gurunya tapi bukan merintah-merintah. Kok ngaco gurunya? Buktinya saya. Dengar dulu, kau memperbudak kami mentang-mentang nenek moyang kau datang memperbudak orang, jangan kayak gitu, John. Aku ini gurumu, kau hormatilah sikit. Kan ku jelasin. Al-Quran itu perintah untuk umat Islam. Diam dulu, John. Kau kalau udah birahi, kalau udah nggak sanggup menghadapi aku, jangan tantrum lah. Mentang-mentang aib agamamu ku bongkar di sini, kok nggak terima. Nah, jadi di dalam Al-Quran, kami diperintahkan mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu bukan Kristen, bukan Yahudi. Karena Yahudi itu nama etnis, Kristen itu nama pengikut Paulus di Antioquia. Kau pahami itu di kisah para rasul. Milah Abraham itu Hanif, Aslam, Muslim. Karena di Al-Quran Ibrahim itu Muslim, Tuhannya sama dengan Tuhan kami. Itu di Al-Quran dikatakan. Maka milah Abraham itu maksudnya apa? Nanti kita buktikan ya. Kita buktikan apa? nanti, jangan asal ngomong ya. Ya udah, kapan Ibrahim nyembah Yesus? Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allah yang Anda sembah hari ini. Oke, aku tanya. Nanti kita buktikan. Oke, udah sedikit. Sekarang aja maksud nanti. Silakan. Apakah Tuhannya Ibrahim itu manusia? Jangan hanya mengklaim ya. Ya nanti ayo, apakah Tuhannya Abraham Silakan. itu manusia? Tuhannya Jelasin Abraham dulu, manusia. narasikan aja. Enggak, ayo langsung Nanti saya aja kita tanya buktikan. khusus itu Udah untuk langsung itu nanti. kita buktikan. Apakah? Enggak ada, langsung aja kita buktikan. Buktikan Apakah nanti. Tuhannya Apakah Allah yang disembah oleh aja. Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allah yang kamu sembah hari ini? Sama, bukan manusia. Konsepnya bukan Trinitas, tidak mati terkutuk, nggak perlu naik keledai. Tidak terlihat, tidak berwujud. Emang kok ketawa? Loh, ini orang lucu. Kalau gitu tunjukkan di ayat bahwa Tuhannya Abraham itu manusia. Di mana tertulis Tuhan Abraham manusia dan diimani oleh orang Yahudi? Mentang-mentang kalian dapat terjemahan kitab orang Yahudi, kalian bilang Tuhannya Yahudi manusia lagi. Sejak kapan Yahudi mengatakan Tuhannya manusia? Jangankan jadi Tuhan, jangankan jadi Tuhan manusia Abraham itu. sebelum dipanggil itu kamu percaya juga? Loh, jadi Tuhan Abraham sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, kamu percaya sama Tuhannya Abraham? Apa sih ini? Tuhannya Abraham itu manusia atau bukan? Enggak, sebelum Abraham dipanggil oleh Allah, kamu percaya juga sebelum ada kepada Tuhannya? Ya, dengar omongan saya. Makanya kalau saya diskusi itu dengar. Kalau kau bertanya, kau yang mendengarkan. Jangankan Abraham, John. Sebelum Adam diciptakan, aku percaya Tuhannya seluruh makhluk itu adalah Allah.
Kenapa? Sebelum Adam diciptakan nggak ada Tuhan berkelamin, nggak ada Tuhan rambut panjang, nggak ada Tuhan berbulu, Hanya, nggak ada. hanya kepercayaan kalian yang mengklaim itu. Loh, emang orang Bani Israel Coba tanya aja- itu. Tunggu. Coba tanya Coba. agama-agama Hindu, agama Buddha Loh, itu. kok agama Hindu? Emangnya mereka menyembah kepada Allah yang sama, Hindu, Kak? emang Hindu kenal Ini Abraham? tadi saya berangkat dari pikiran Kita perkataan lagi Anda. membahas Abraham. Abraham nggak ada kaitannya sama Hindu. Kita bahas agama. Nah, saya mau Nasrani. tanya, apakah Allah Abraham sebelum jadi panggil oleh Allah dari Ur-Kasdim sama dengan Allah yang kamu sembah? Sama-sama bukan manusia. Sebelumnya dia menyembah berhala, sebelum dia dipanggil oleh Mana Tuhan Abraham dari menyembah berhala di Ur-Kasdim. kitabmu kan dengar ya. Di kitabmu dikatakan loh ketawa. Bila nggak paham sejarah. Sejarah apa? Ih kok ketawa sendiri dia? Udah mulai Sejarah gila apa? dia. Kok kamu gitu? Ketawa apa? Sejarah apa? Sejak kapan Abraham tokoh sejarah? Abraham itu bukan tokoh sejarah. Emang ada sejarawan yang menuliskan Abraham? Abraham itu tokoh teologi yang ada di kitab Yahudi. Diluruskan oleh Islam. Katanya Abraham punya gundik. Nggak ada itu Abraham punya gundik dalam Mana Islam. ada diperbolehkan oleh orang Yahudi meluruskan pengajaran-pengajaran. Ya emang Islam itu harus Yahudi. izin orang Yahudi. Goblok Ada banget nggak? orang. Ada nggak? Memang kalau Allah Hitam di atas meluruskan harus izin. Lah emang apa kita relasi minta izin sama orang Yahudi? dengan Al-Quran mengenai Iya, kitab mereka. kenapa? Ada nggak? Kenapa kami harus minta izin sama orang Yahudi? Kau nak ngerampok kitab orang Yahudi, menerjemahkan sesuka hati moyang kau, ada minta izin ke sama Kita orang Yahudi? memakai kitab mereka sampai hari ini, kita ada Yang memakai kerjasama kitab dengan Yahudi itu mereka. kau. Mana bukti orang Yahudi mengizinkan kau mentafsir kitabnya sesuai seenak udel kau? Kalau Mana? nanti saya lihat Tunjukkan nanti datanya. lihat di Al-Quran tentang Tunjukkan Taurat dan datanya. Injil gimana? Dia ngomong apa sih? Lari-lari nih. Kalau saya lihat nanti ada tulisan Taurat dan Injil dalam Al-Quran ngutip Taurat dan Iya, Injil Taurat gimana? dan Injil itu bukan Bible. Kok pede kali? Kok ketawa sendiri dia? Ini ada apa sih orang Kristen nih? Yang bilang Taurat dan Injil itu kitab karangan Yahudi siapa? Yang bilang Taurat Injil kitab karangan orang Yunani siapa? Kitab kalian itu bukan Taurat dan Injil, tapi kitab kalian itu adalah kitab karangan manusia yang diklaim sebagai Taurat dan Injil. Nih makanya kau belajar lah. Kau belajar lah. Nih aku tunjukkan kau ya. Hah? Kok ketawa dia? Ibn Ezra. Udah Ibu Nirifa, saya udah Nih, tahu gua ajarkan. kemampuanmu. Dari zamannya diskusi saya udah tahu. Udah ya kau tahu pun Ayo, gak apa-apa, nggak ada segitu untungnya. Udah apa? diam ya. Dengan teman-teman ya, Bible itu dari Buka hidup ayat itu kamu ayat-ayat sih? apa namanya itu yang berbau pornografi Apa menurut sih? kamu tadi. orang ini kenapa kok jadi apakah orang ini karena saya bukakan aib agamanya langsung jadi kenapa dia? Udahlah. Bang Jo Kamu ini kenapa, jadi Jo? birahi ini Bang Jo. Ya jadi turunkannya Kak, aku takut ketularan Kak, turunkan aja. Kayaknya udah gak sanggup. Dia pengen turun tapi malu Kak. Karena dia udah dibongkar aib agamanya di sini. Masa Iya. agamanya kayak gitu? Udah malu Udah dia jijik mau dia turun sama malu. Bible-nya. Cobanya temanya lari-lari dari tadi. Masa dibilang tuanya Abraham manusia berkelamin kan nggak ada. Kasihan kita sama orang Kristen sebenarnya. Jadi kalau kita bongkarkan aib agamanya, mereka jadi ketawa. Kenapa? Terguncang imannya. Jadi John itu terguncang, ya. Jadi John itu tadi terguncang. Oke. Jadi ini teman-teman ya. Tidak ada orang Islam, Muslim atau non Muslim bang? Waalaikumsalam. Udah saya beri salam berarti muslim. Nggak semua orang Kristen juga sering ngucapin salam bang. Ya. Ini Waalaikumsalam judulnya warahmatullahi apa, Mbak? wabarakatuh. Judulnya ini Nabi Cabul. apa nih? Nabi Cabul. Kenapa di Karena ini tema yang diinginkan oleh orang Kristen. Saya ini pendiskusi lintas agama dengan umat Kristen ya bang ya. Nah jadi saya membahas tema yang diangkat oleh orang Kristen ya. Gitu. Jadi gitu. saya kasih materi dulu ya bang Kosang ya. Oke, siap. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya. Orang Kristen itu menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi CABUL. Padahal kalau kita tanya apa buktinya, apa indikatornya, mereka nggak bisa menjelaskan. Mereka bilang, kan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Loh, sejak kapan menikahi atau meniduri istri sendiri itu adalah perbuatan CABUL? Saya nggak tahu itu. Definisi itu dari mana? Nah, sementara Ribka menurut Rashi dalam kitab mereka dinikahi Ishak umur 3 tahun. Maka tokoh kitab mereka yang rata-rata CABUL. Nah, dalam kitab mereka ada nabi mereka namanya Hosea. Buka Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea itu diperintahkan Tuhan mereka untuk memperanakkan anak sundal. Kalian ngerti nggak arti memperanakkan anak sundal? Artinya beranak
yang hubungan badannya itu bukan karena pernikahan, tapi karena hubungan zina. Makanya jadi anak sundal. Mana mungkin nikah sama pesundal, anaknya jadi pesundal, masa kayak gitu? Maka di sini Hosea diperintahkan Tuhan untuk berzina. Ini cebul atau enggak? Cobol. Kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3. Nabi Yesaya disuruh sama Tuhannya nggak pakai busana selama 3 tahun. Cebol atau enggak? Itu namanya cubul, ya. Kemudian Daud yang adalah nabi itu bahkan diberikan Tuhan bini orang. Cebol atau tidak? Nah, makanya saya bilang, ketika orang Kristen mengangkat tema Nabi cabul, justru hanya akan menelanjangi agama mereka, kebongkar aib agamanya, bahwa Tuhannya sendiri yang cabul. Kenapa? Tuhannya kalau berkata-kata membuat perumpamaan, bahkan gini nih, menurut kalian normal nggak Tuhan ingin jadi manusia memecahkan perawan anak darah dari dalam sak badan-badan tuh keluar, gitu. Ya, mereka menuduh Nabi Muhammad cabul, tapi mereka nggak bisa tunjukkan data-datanya. Tapi kalau kita punya Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh nggak pakai busana. Tuhanmu juga cabul. Kenapa? Tuhanmu minta ditelanjangi kan? Nggak pakai celana dalam kan di tiang salib. Nah, itu namanya juga cabaul, C-A-B-U-L. Jadi ketika kalian menista Nabi Muhammad, itu hanya akan membongkar aib agama kalian depan saya. Gitu ya. Silakan orang Kristen yang mau membantah Nabi Kristen itu cabul. Bahkan Nabi Kristen itu dikatakan Tuhannya sebagai dogi, binatang. Dalam Yeskiel pasal 13 nomor 3 kalau nggak salah tuh. Seperti dogi hutan nabi-nabimu Israel. Ngeri. Cuman Tuhan yang berani nge-anjing-anjingin manusia, ya Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau kalian mau diskusi sama saya itu pakai data, bre. Jangan cuma asumsi liar. Silakan Kak Rosi naikkan aja penyembah orang Yahudi biar mereka bantah data kita. Luar biasa ya. Anak mengaku, aku hanyalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Diutus hanya untuk Bani Israel. Apakah Anda terima? Tidak, Anda sangkal itu semua. Nah, sekarang kalau di dalam kitab yang saya bacakan tadi diterangkan begini. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang kamu mengaku anak enggak? Ya, mengaku sebagai anak Allah. Berarti kamu adalah Allah. Memiliki bapa gitu. Coba Bang baca, jangan keburu. Barang siapa yang menyangkal anak, maka ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang Anda mengaku enggak? Dia mengaku, bukan mengaku. Berarti Anda juga adalah bapa. Waduh, memang Bang Juman gimana? Siap? Gini Bang. Karena konsep agama Anda dari sananya memang salah. Bagaimana ceritanya? Itu sudah jelas-jelas. Barang siapa yang menyangkal. Gimana itu? Siapa yang menyangkal? Siapa yang menyangkal? Kristen loh. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Ya, menyangkal. Menyangkal itu maksudnya apa? Menyangkal itu maksudnya apa? Tidak menerima ajarannya, tidak menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan. Itu menyangkal. Barang siapa menyangkal anak, tidak menerima Yesus yang anak ini sebagai utusan. Anda tidak menerima anak ini sebagai utusan dan menyangkali dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sangkal dua-duanya langsung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian adalah anak-anak palsu, kalian adalah Mesias palsu. Gitu, saudara. Gimana lagi Bang? Karena otomatis kalau kita begini juga pasti Bang tidak mengakui itu. Ya, dengarkan dalam Bible berarti abang ini ya antikristus. Loh, kok jadi saya yang antikristus? Anda yang antikristus, karena Kristus itu hanya satu. Yang ditunggu oleh Yahudi itu cuma satu, Kristus. Tapi ternyata Kristen ini semuanya adalah Kristus. Bagaimana ceritanya?
Kalian Kristus palsu, karena Kristus itu hanya Yesus. Tapi ternyata kalian juga diurapi, berarti kalian juga adalah Kristus, tapi palsu sayangnya. Kita mengikuti ajarannya. Contoh gini, Bang, kalau Muslim mengikuti ajarannya Muhammad, ya. Kenapa? Sama kan? Islam mengikuti ajaran Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, iya betul. Nabi Muhammad. Ya, sekarang Sama kan? apakah Anda mengikuti ajaran siapa? Yesus. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dalam Bible. Iya, ajaran Yesus nggak? Ya, sudah tertulis itu dalam Bible. Ya, ajaran Yesus nggak? Inilah yang saya katakan, kalian menyangkal Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, apalagi menjadi Mesias. Justru Yesus mewanti-wanti datangnya Mesias-Mesias palsu. Dan ternyata Mesias-Mesias palsu itu adalah Anda, kalian Kristen. Anda mengaku anak Tuhan. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Artinya Anda mengaku sehakikat dengan Tuhan. Kayak setan berarti. Ya, itu kan menurut Bang Juma. Kalau bukan menurut saya, itu kadarnya, ukurannya memang begitu. Kambing dengan anak kambing hakikatnya apa? Kambing, binatang. Sapi dengan anak sapi kedudukannya sama nggak? Sama-sama sapi nggak? Sama. Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan nggak? Ya sama. Makanya kalian itu disebut oleh Yesus di dalam Matius 7, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Gini, Bang Juma. Karena kalian adalah Mesias palsu. Bang Juma, ya. Yang dimaksud anak-anak Tuhan ini, yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan ini mengikuti ajarannya. Mana ajaran Tuhan yang kamu ikuti? Coba satu aja. Apa? Ke gereja. Itu 10 hukum. Itu punya. Yang mana? Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ayo, ada berapa Tuhanmu? Tilu paman. Tilu, minimal tilu. Tidak ada yang kamu lakukan. Ayo, apalagi? Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ya tiga. Nah, itu tiga-tiganya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? 1 atau 3? Gimana, Bang? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Di situ ada 3 atau 1? 1 Yohanes 5 nomor 7. Nah, inilah ajaran. Kenapa kalian itu disebut sesat Mesias palsu? Kan ajaranmu begitu. Kalian bertentangan sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wah, indah kali Tuhanku membalas kemungkaran kalian. Kalian kejepit oleh Bible kalian sendiri. Seakan-akan Allah itu berkata, lihatlah wahai umatku, hambaku Islam, aku akan perlihatkan pembalasan kejahatan mereka terhadap mereka sendiri menggunakan Bible mereka sendiri. Makanya dikatakan Allah itu sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ada berapa yang bersaksi di surga menurut Bible-mu? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa yang bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada berapa yang bersaksi di sana? Ya, ada berapa yang bersaksi di sana? Dari ayatnya yang ke-6 ya. Terserah mau dari Surabaya sampai ke Malang juga kau baca, enggak masalah. Silakan. Tidak kan Bang, Abang kan yang menunjukkan itu. Telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran.
ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Berapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada berapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ada berapa? Ada 3. Ya, 3. Tuhanmu berapa? Ya, ada 3. Tadi katanya ada 3. Tuhanmu ada 3, sedangkan Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ya. Terus kenapa kau tambah 2 Tuhan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, inilah akibatnya karena kalian itu Mesias palsu. Maka baca kalau di Islam, kalau di Islam Tuhan ada berapa? Ya, 1. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tuhan itu 1. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, 1. Terus kamu Muhammad? 3, terlalu serakah. Terus Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi. Mengikuti ajarannya enggak? Ya, kami ikuti ajarannya untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kalian malah tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, justru kalian menyembah Yesus. Parahnya lagi, yang kalian sembah bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus palsu. Kalau yang biasa menyanyi ini Muhammad, dengarlah seruan kami, itu apa? Itu maksudnya apa? Dengarkan seruan, artinya apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kami serukan kepada penjuru alam. Itu yang dikatakan. Nabi Muhammad berseru, beritakanlah kebenaran kepada seluruh makhluk. Kami berseru, Ini kemudian yang parah sesuai dengan ini. perintah. Ini yang parah ini, Bang Dino. Maksudnya parahnya? Kok berseru kepada Muhammad? Itu berseru itu artinya apa? Apa itu berseru? Berseru adalah berseru minta tolong. Kenapa tidak langsung berseru kepada Allah? Berseru tadi artinya apa? Kepada Allah. Loh, saya berseru, saya berteriak, saya bersuara, saya memanggil, saya menyeru kepada kedua orang tua saya dalam hal tataran dia sebagai orang tua. Saya berseru kepada Nabi Muhammad dalam tataran dia sebagai nabi. Saya berseru kepada Pak RT dalam tataran dia sebagai RT. Saya berseru kepada Prabowo sebagai tataran dia sebagai presiden. Saya tidak pernah berseru kepada Nabi Muhammad melampaui daripada kadarnya sebagai nabi. Saya berseru kepada Allah dalam seruan menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Seruanku kepada Nabi Muhammad dalam hal saya berseru sebagai umatnya kepada Nabi saya. Apa masalahnya? Yang typing goblok itu kamu yang goblok. Hanya tahu baca tulisan Arab, tapi tidak mengerti artinya. Orang berbicara sesuai dengan fakta, nggak usah marah. Tidak marah, Bang. Tidak marah, Bang. Saya ini orangnya sabar. Kencing dia. Bang, iya. Ternyata di Quran itu banyak yang tidak mengerti isinya. Mulai. Itu yang makanya hanya dengan doktrinnya. Contoh. Ya, itu baca di Quran itu hanya mengucapkan tapi tidak mengerti. Iya, maksudnya yang mana ini? Yang mana? Abang dah kebanyakan nonton mantan tambal ban dia nih. Mantan tambal ban kok diikutin sih? Makanya begini Bang Juma, makanya kebanyakan itu larinya bahas ini Bible karena memang tulis bahasa Indonesia itu. Lah, kenapa umat Islam? Apa masalahnya umat Islam dengan Al-Qur'annya? Nggak ada masalah Al-Qur'an dengan umat Islam. Nggak ada. Ya. Yang bermasalah itu Kristen dengan Bible. Yang masalah itu abang tidak memperdalam. Abang ini sebagai apa dalam Islam? Sebagai murid. Mulai curhat. Muridnya siapa?
muridnya ustadz, para ustadz. Oh ya itu. Makanya. Jadi minimal kan harus pelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran apa Iya, yang kami sudah mempelajari tentang tauhid satu Tuhan. Kami harus kemudian menyembah satu Tuhan ini, yaitu Allah. Kami tidak boleh menduakan Allah. Kemudian setelah kami tahu Allah itu adalah Tuhan kami, maka kami pelajari bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan kami. Oh, dengan cara ibadah. Apa rangkaian ibadah? Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Apalagi, oh, Al-Quran kami mengajarkan untuk kami beramal ma'ruf, nahi mungkar, diajarkan hablum minallah, hablum minan nas, diajarkan untuk berhubungan baik kepada sesama manusia. Itu Al-Quran kami. Sudah, selesai. Nah, Kristen, jangankan mengetahui tentang seluk-beluk daripada pengajaran konsep keselamatan dalam Kristen, orang Kristen untuk sekedar tahu dari mana asal-usulnya Bible ini, apakah ada validasi atau ada legitimasi dari Yesus aja, Kristen nggak tahu. Oh begitu ya Bang. Iya. Nah, kembali kepada tema kita. Masihkah engkau mau menjadi Mesias palsu? Saya bukan Mesias palsu, saya mengikuti ajarannya Mesias. Mesias asli dia. Mesias asli dia. mengikuti ajaran. Saudara, Kristen itu adalah oknum Mesias. Bukan lagi sekarang saatnya kau menyangkal aku bukan Mesias. Saatnya sekarang kamu membuktikan kamu itu bukan Mesias palsu. Ya, saya mengikuti ajarannya Mesias yang tertulis dalam Bible. Bukan cuma sekedar mengikuti ajaran Mesias. Kamu itu Mesias. Kamu itu Mesias, Bang. Jangan mengatakan saya bukan Mesias. Anda itu Mesias. Zuma, diurapi dalam pikiranmu tuh apa sih? Diurapi itu artinya adalah orang yang kemudian ditahirkan, ditasbihkan. Orang yang terus? Orang yang mendapatkan kemudian keistimewaan dari Tuhan. Nah, orang Kristen lah itu berdasarkan. Terus Mesiasnya dari mana? Mesias itu orang yang diurapi, bukan? Mesias itu gelar untuk Yesus Kristus. Sekarang itu juga gelar kepada penyesat tidak? Yang mengaku Mesias. Mengaku Mesias. Itulah penyesat itu. Tidak ada dikatakan kemudian mengaku Mesias. Dikatakan hanya Mesias palsu. Artinya apa? Orang diurapi tetapi palsu. Dia bukan Mesias. Kalianlah itu. Itu dalil. Oke, berarti gitu menurut Zuma semua yang diurapi adalah Mesias gitu. Dengarkan. Enggak, berarti semua yang diurapi adalah Mesias. Dengarkan dulu. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Mesias itu istilah raja juga diurapi. Mesias itu, dengar. Mesias itu kalau Anda berbicara mengenai urapan, berarti berbicara mengenai Mesias. Karena Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Orang yang diurapi adalah Mesias. Ya udah, sekarang dalilnya dong. Sekarang di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Berarti dalam benaknya Zuma, semua yang diurapi adalah Mesias. Semua yang diurapi itu kalau dia bukan Mesias berarti palsu. Oh gitu. Kok bingung ya? Ya udah, iya sekarang dong. kita buka ayatnya. Silakan. 1 Yohanes 2 nomor 20. Keluaran 40, coba buka. Oke. Silakan. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Oke, silakan. Anda baca. Keluaran 40. Iya, silakan Anda baca. Silakan ya Bang Zuma ya. Iya.
Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Iya. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci. Apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah. Itu kemah loh. Ya, apakah kemah suci juga Mesias? Itu Kan kemah kamu udah tadi jelas bilang dikatakan. semua yang diurapi adalah Mesias. Betul. Nah, terus Betul. kemah suci Mesias juga berarti. Iya. Betul. Karena dia diurapi. Itu adalah Mesias. Kenapa kamu tertawa? Yang Berarti diurapi kemah itu suci ada. Mesias. Sudah disebutkan Mesias sebagai kemah suci, kok masih bingung? Kemah suci Mesias. Iya betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Ayo. Kemah suci Mesias. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau kemah saja disebut sebagai tempat yang suci yang diurapi kemudian, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Anda ingin sembunyi di situ? Gara-gara ada kemah Berarti suci yang kemah diurapi. suci Mesias palsu. Kalau dia diurapi oleh Tuhan, maka dia adalah Mesias asli dong. Mesias palsu berarti. Gimana dong? Berarti berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kan diawali dengan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Daud diurapi menjadi raja, berarti Daud diurapi menjadi Mesias juga. Lah iya, memang Mesias Daud itu. Daud itu memang Mesias. Jangan salah ente. Saudara-saudara, dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang saudara-saudara. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi nggak bisa. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi tidak bisa. Memang dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan hanya Yesus yang kemudian disebut Mesias, karena bukan hanya dia yang diurapi. Mazmur 2 nomor 22. Raja-raja dunia kemudian bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Siapa Mesiasnya? Daud. Kenapa disebut Daud itu Mesias? Karena dia adalah orang yang diurapi. Nah, sekarang Kristen ini ternyata diurapi juga. Pertanyaannya, apakah dia pengurapan asli dari Tuhan atau mereka adalah palsu? Kan itu. Jangan kamu sembunyi karena ada kemah suci diurapi. Oh, kami bukan berarti Mesias. Enggak. Anda baca dari nomor satunya, Tuhan yang berfirman kepada Musa tentang pengurapan terhadap kemah suci. Nah, sekarang ada nggak firman Tuhan untuk pengurapan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian orang yang diurapi tapi palsu. Sampai sini paham? Mau kemana lagi? Buka mic-nya. Mau kemana lagi? Kali. Buka mic-nya. Ya udah, berarti selesai. Kalau kamu bilang kemah suci Mesias, ya udah selesai. Berarti memang di situ pemahamanmu sampai di situ. Iya, memang betul. Derita lo. Yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah manusia yang diurapi, bukan kemah yang diurapi. Mau dia batu, ingat ya, batu pun diurapi oleh Tuhan. Ingat itu. Oke, bukan cuma kemah aja yang diurapi, tetapi mereka batu-batu ini adalah batu yang asli betul-betul diurapi oleh Tuhan. Kemah suci adalah benar-benar asli diurapi. Sedangkan Kristen diurapi oleh Tuhan enggak? Itu dulu. Kalau tidak diurapi oleh Tuhan, berarti kalian itu adalah Kristus atau Mesias palusuah. Memang berat, Bung. Memang berat memang. Anda harus akui itu. Anda harus akui. Bukan masalah kemah suci ataupun apa. Anda harus akui berdasarkan kitab saudara, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian ini Mesias asli? Syukran sahabat Hero. Apakah kalian Mesias asli? Atau kalian Mesias palsu? Cuma Mesias palsu. Saya tidak pernah diurapi. Saya tidak pernah diurapi. Dan saya tidak pernah mengaku sebagai anak Kristus. Ayo. Sedangkan kalian itu mengaku anak Kristus. Sedangkan dalam Galatia 3 nomor 27, kalian ini harus berpakaian Kristus. Permasalahannya sekarang, tidak ada Mesias di luar Yahudi.
Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah dari kalangan mereka sendiri. Muncul belakangan kemudian Mesias-Mesias yaitu Kristen. Berarti kalian yang bukan orang Yahudi ini Mesias apa namanya? Mesias busuk. Susu. Allahu Akbar. Kang Dito terbesar tuh suaranya. Zuma Mesias palsu. Jangan pura-pura pintar kau di sini, King. Zuma Malu-maluin lah, Mesias palsu pura-pura pintar karena kau. suka mendoktrin orang Kristen dengan tafsiran dari pikirannya sendiri. Silakan Anda curhat. Izin Bang Juma mau menyampaikan sesuatu, Bang. Silakan. Gini, Bang. Ada tantangan dari Bang Sair Berdarah Suruh masuk sini. berdebat. Suruh masuk sini. Tapi di Komal ini Oh, enggak. Kalau di Komal Kristen enggak. Kalau di Komal Kristen enggak, Bang. Suruh masuk di Komal Islam. Dia ngomong kayak orang mau berak. Nasi kan cek dulu. Cek. Aman? Aman, tapi itu suara ketawa-ketawanya dikurangin. Mohon maaf ya. Gimana King? Tang Mesias palsu. Berarti penyamarannya sempurna nih ya, Oten ya. Zuma lah Mesias palsu. Dia tidak diurapi tapi dia berani berkata-kata tentang Bible dengan pikirannya sendiri. Curhat ini. Zumalah Mesias palsu itu, saudara-saudara. Bertobatlah Zuma. Coba teman-teman, ini pola pikirnya coba. Bang Zuma aja nih yang jelas-jelas tidak ada tertulis diurapi, dibilangnya Mesias palsu. Apatah lagi Kristen yang nyata-nyata tertulis sebagai Mesias. Mau sampai robek mulutmu pun berkata tentang Zuma Mesias palsu, derita lu. Tidak ada dalam iman Islam kami ini orang diurapi, sedangkan dalam kitabmu kamu itu adalah orang diurapi. Sekarang permasalahannya kamu itu pengurapan asli atau bukan? Ternyata bukan, berarti palsu dong. Ya mau sakit hati bagaimana lagi, ya terserah lu. Yang pasti saya sudah menjelaskan kebenaran itu. Mungkin kamu menolaknya, tapi Kristen yang masih waras pasti menerima itu. Di dalam kitab yang Anda genggam sebagai firman Tuhan katanya, meskipun bukan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapa kamu di situ? Kristen diurapi, berarti Mesias. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Tapi palsu. Nah, sekarang kalian Kristen. Benarkah kalian Mesias? Kalian sendiri jijik mengakui itu. Kalian sendiri ngeri mendengarkan itu. Kalian sendiri saja kaget mengetahui itu. Ternyata dalam kitab kalian, Kristen itu disebut Mesias. Tapi palsu. Belum selesai ngecengnya. Tapi palsu. Zuma Mesias palsu. Kacau. Zumalah Mesias palsu itu. Kacau. Sudah mulai gila dia. Kacau. Zuma. Zuma, tanya dong Zuma. Ini kayak orang melambai, kok normal. Muhammad pertama kali membangun masjid, kiblatnya ke arah mana Zuma? Kamu jawab itu Zuma. Muhammad pertama kali membangun masjid, mana kiblatnya Zuma? Coba kamu jawab. Ke Ben dia, ke Ben. Ada yang turunkan. Rian Purba, selamat malam. Kristen.
Rian. Itu Rian, saya yang nurunin, nggak ada ilmu kayak gitu. Rian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian. Rian. Lanjut bunda, lanjut bunda. Oh Rian. Rian ternyata sudah turun. Aduh, bahayanya ya mereka-mereka ini ternyata. Kristus pala susu-susu. Ayo teman-teman. Karesteng. Mislam Kotim, coba mudah-mudahan dia oten. Mana dia si Mislam? Kabur. Terima kasih banyak teman-teman. Oreo, Masya Allah Bang Oreo. Mana dia Mislam? Coba ini. Mudah-mudahan ini Otenwati. Selamat malam Linda. Linda, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Halo, selamat Linda. malam semuanya. Oh, ternyata Lindo. Malam. Kristen Bang? Iya, Kristen. Oh iya siap. Itu yang kami nantikan Bang. Silakan. Gimana Bang tanggapanmu tentang kalian ini oten-oten Mesias palsu? Silakan. Bang. Iya sih ya. Iya halo. Ya bagaimana? Itu Bang. arti daripada Mesias itu apa sih? Ya nggak tahu ternyata Gurunda. Apa tuh? Apa katanya Mesias itu? Mesias itu orang yang diurapi. Jadi kalau orang yang diurapi, contoh ya, kira-kira menurut Bang Zuma, orang yang diurapi itu bagaimana sih? Orang diurapi, bukan sedang kita membahas gimana orang diurapi itu Bang. Yang dibahas ini Kristen ini adalah orang yang diurapi. Berarti berarti Kristen ini adalah Mesias. Menurut Bang Zuma kan ini kan Mesias kan artinya orang yang diurapi. Iya. Jadi menurut Bang Zuma orang yang diurapi itu yang bagaimana gitu? Orang yang diurapi yang bukan Mesias, yang kemudian datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalianlah itu yang disebut Mesias-Mesias palsu itu. Itu saudara. Berarti menurut pengertian Bang Zuma, ya. Bentar Bang Jack, bentar. Orang yang diurapi itu yang beragama Kristen gitu. Iya, karena hanya Kristen yang diurapi kan, berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Siapa lagi? Iya. Dan yang diusir Yesus juga adalah orang Kristen, bukan yang lain. Kan gitu. Yang diusir Yesus. Iya, siapa lagi kalau bukan Kristen? Kayaknya Matius nggak ada itu yang diusir Yesus nggak ada. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus kalau bukan Kristen? Itu kalau menurut pandangan kami Kristen, itu mengapa Yesus berkata seperti itu?
Karena banyak orang-orang yang mengatasnamakan gitu. Jadi Yesus berkata itu karena banyaknya orang-orang yang hanya di mulut doang. Jadi contoh saya Kristen, udah, saya Kristen itu hanya di KTP doang. Karena kan di negara kita ini wajib harus mempunyai agama, kan begitu. Jadi ya karena mungkin dari orang tua saya Kristen, ya udahlah diletaklah di KTP Kristen. Seperti itu. Bukan, itu berbicara mengenai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari ajarannya, dari muridnya. Kalau mau lihat nabi palsu itu lihat di mana ada orang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu itu. Baca dari nomor 15-nya dari Matius 7. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian, wahai Bani Israel. Mereka menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya dari ajarannya, dari pengikutnya kau dapat melihat mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang manggil aku Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, yaitu buah dari nabi palsu. Benar. Nah, berarti kalian memanggil Tuhan Yesus itu, kalian adalah buah dari nabi palsu ini. Siapa nabi yang mengajarkan kalian? Kalau itu Bang Zuma salah. Kalau itu kok salah? Karena kan sudah dijelaskan di ayat itu. Berhati-hatilah. Siapa yang disuruh berhati-hati? Ya, orang-orang yang ya seperti kami yang Kristen. Dompala. Itulah kamu kawan. Itulah kamu kawan. Itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel agar berhati-hati kepada Kristen. Oh enggak dong. Justru dalil itu peringatan kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Kok Kristen pula yang diminta hati-hati? Kepedean. Makanya pelajari Bible itu dengan seksama. Yesus berpesan, saudara, Yesus berpesan kepada Bani Israel untuk waspada kepada Kristen. Ingat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Anda ngerti domba enggak? Ngerti. Apa itu domba? Ya, domba itu ya sejenis hewan. Gelar domba itu diberikan kepada Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, tapi ente mengaku sebagai pengikut Yesus. Ente lah yang disebut serigala nyamar Bani Yakub itu. Bang Zuma. Bang Zuma, begini. Bagaimana? Menurut pandangan Bang Zuma, iya, domba-domba itu hanya Bani Israel. Menurut dalil, jangan menurut saya. Ya, menurut dalil kan begitu. Begitu dong. Terus cuman itu hanya sebagai gimana Pak? Sebagai apa namanya itu? Majas. Sebagai hiasan kata. Seperti iya, itu. Tapi itu gelar buat Bani Yakub. Itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh Anda masuk menggelari diri Anda sebagai domba. Anda bukan Bani Yakub. Inilah Kristen. Karena pendeta kalian itu tidak pernah jujur. Kalian sebagai pendeta, sebagai pastor tidak pernah mendalami Bible. Yang kalian ajarkan kepada jemaat hanya merangsang mereka untuk bayar perpuluhan. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba, dan gelar itu tidak diberikan kepada yang lain. Ingat, ketika Yesus dalam Matius 15 nomor 24, 23, 24, 25, Yesus bertemu dengan orang Kanaan, seorang wanita Kanaan. Ikut kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tapi Yesus hanya melabelinya dengan label guguk atau serigala.
Apalagi kalian, orang yang hidup bertemu dengan Yesus saja, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Berubah tidak statusnya dari anjing menjadi domba? Nggak bisa, nggak bisa. Malah Yesus mengatakan besar imanmu. Berarti Yesus sepakat ketika wanita itu mengakui memang kami adalah anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ayo. Kalau wanita Kanaan yang bertatap langsung dengan Yesus, bicara langsung saja, tidak mendapatkan status domba, apatah lagi ente Cahayu. Jadi jangan nyamar-nyamar. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada non-Israel yang datang kepadamu nyamar domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala. Dari mana kau tahu bahwa dia adalah serigala? Lihat, siapa di antara mereka di luar Bani Israel dari kelompok Yakub yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku? Itulah buah daripada nabi palsu itu. Siapa dari kita yang ada berasal dari kita yang mengajar kemudian kepada mereka untuk memanggil aku Tuhan? Siapa? Lihat, ternyata Paulus. Makanya Paulus itu di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi pada teriak, mereka tidak makan, tidak minum sebelum mereka membunuh Paulus. Apa kata mereka? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh, teriakan orang Yahudi tuh kepada pendiri agama kalian. Jadi kalian itu bukan domba, kalian itu dombret. Yang adalah aslinya serigala nyamar, kemudian menjadi Bani Yakub. Makanya istilah kalian apa? Kami adalah Yahudi rohani, sunat rohani. Kenapa? Karena kalian nyamar. Kalian itu nyamar. Coba, kira-kira siapa yang nyamar antara Yahudi dengan Kristen? Yang menyamar seperti domba, yang menyamar seperti Yahudi. Yahudi adalah nyamar Yahudi, atau Kristen yang bukan Yahudi menyamar Yahudi? Ya tentu kalian dong. Makanya saya katakan kalian itu adalah Mesias palsu. Gitu saudara. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan diambil alih host. Saya bikin kopi campur masako dulu, silakan. Oke Bang Lindo, gimana? Paham? Jadi Anda itu bukan Yahudi rohani ya, jangan. Ya, berarti kita sama. Lah, berarti kita ini sama. kami sama katanya. Enggak lah. Sama, karena kami kan udah dibilang Kami tidak pernah mengaku pengikut Kristus. Enggak, dengarin dulu Bun. Bang Zuma tadi mengatakan kami itu bukan domba Bani Israel, kan benar. Berarti kita sama. Soalnya kenapa? Enggak lah. Artinya samanya seperti ini. Bang Zuma juga. Kau kan memakai perjanjian lama. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Berunda kena ban. Akang. Kebentar. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Masalahnya kau itu di dalam ilmu tadi. Kena ban. Kayaknya kepental itu. Suara saya aman gak nih Bun? Aman, bagus. Mantap. Masalahnya kau mengaku. Masalahnya Jangan lupa di follow host teman-teman. Ini akun baru saya ya teman-teman ya. Nah ini Gurunda naik lagi. Kau belum paham ya penjelasan Bang Zuma ya, Gurunda ya. Bukan nggak paham, saya itu paham. Gurunda dia bilang kita sama katanya kayak dia. Mana? Dengan Anda, kami bukan orang Bani Israel. Ya emang bukan. Kan begitu. Kristen bukan Bani Israel, kan begitu. Yes. Iya. Jadi berarti kita podo mawon. Kenapa bisa? Oh iya. Alasannya apa? Ingat dulu. Bukan orang Arab. Ingat saudara. Yang disebut domba itu Bani Yakub, bukan orang Arab. Ya sama. Kok bisa sama? Hanya sebagai kata kiasan. Artinya nggak bisa. Dengarkan saya. Menurut pengertian kami agama yang beragama Kristen yang percaya kepada Yesus Bapa di sorga dan
Roh Kudus. Ya, suka-suka mula. Terus itulah dombanya yang percaya kepada Dia. Itulah hebatnya kamu, saudara ini. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Sudah berapa kali saya harus menjelaskan? Yang disebut Bani Yakub, domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Bang Zuma bilang dalilnya itu benar, tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa itu? Beritakanlah. Iya, beritakan. Silakan saya bantu Anda beritakan. Saya bantu. Beritakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Yakub. Beritakan kepada seluruh dunia. Aku Yesus diutus. Apanya? Bukan hanya untuk bukan hanya untuk Bani Israel. Kata siapa? Beritakanlah Injil, beritakan Injil, beritakan apa Injil itu? Apa Injil itu? Salah satunya adalah Yesus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Karena Yesus berkata, tidak ada jalan ke sorga selain daripada ya itu untuk Bani Israel. Oh, kalau begitu sama kita podomauan. Kok sama? Apanya yang sama? Di dalam mohon maaf, di dalam kepercayaan Abang Zuma juga dan rekan-rekan itu kan untuk hanya kata siapa? Orang Arab. Kata siapa? Kata siapa? Kata Bang Zuma lah. Iya. Iya, karena Bang Zuma masalah generasi. Hei saudara, Yesus mengaku bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 15, nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, Ben Yisrael. Kalau Nabi Muhammad Ben Adam, jelas itu. Jadi kami tidak menyamar Arab, tetapi kami adalah orang Indonesia. Kami orang Indonesia. Ya sama anda seperti kalian menyamar-nyamar seperti orang Yahudi, padahal Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, makanya kalian nyamar. Kalau kami enggak, kami orang Indonesia yang beragama Islam, di mana Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Beda kita. Ya. Bang Zuma, di seluruh dunia hanya yang ada tulisan Arab yang sah di Al-Quran. Iya, emang betul. Sama. Jadi sama mengikuti Arab. Apa yang cuma bilang abang orang Indonesia? Apa yang sama? Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, makanya dipertahankan original teksnya. Karena itu untuk seluruh umat manusia, nggak boleh dirubah-rubah. Berbeda dengan kitabnya Yesus, ajarannya Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan kalau anda jeli melihat di dalam Mazmur 147 nomor 11, nomor 19, nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, pertanyaannya, kenapa ada perjanjian lama hukumnya Bani Israel ada di Kristen? Berat. Ini yang membuat Pak Bom-Bom kemarin turun berat badan sampai 200 kilo. Berat. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di Kristen, sementara Tuhan mengatakan aku tidak memberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian lama kepada non-Yahudi. Gak pernah. Ayo. Oh, karena keselamatan itu datangnya dari sana. Keselamatan dari sana. Makanya pada waktu itu dia menceritakan di situ. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ya karena memang bangsa Yakub pilihan. Ya terus apa hubungannya dengan kalian? Kalian bukan Bani Yakub. Iyalah, karena kalian percaya kepada Yesus. Kalau kamu
Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara, berarti Anda percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Iya. Nah, ya sudah. Berarti kalian ini adalah pengikut-pengikut palsu, Mesias palsu, gitu kawan. Berarti gini Bang Zuma. Bang Zuma sebenarnya pintar, saya akuin. Bang Zuma itu punya EQ yang pintar, punya pengetahuan yang pintar. Tapi kepintaran Bang Zuma itu, Bang Zuma batasin dengan kata-kata itu. Lah itu tertulis di kitab yang Anda pegang loh. Saya nggak nambah, saya nggak ngurang. Benar. Nah, terus kenapa Anda ingin mengobrak-abrik Bible yang bunyinya sudah kayak gitu? Makanya itulah karena kita berbeda. Ya berbeda dong. Saya meneguhkan isi kitab saudara. Saudara malah mengobrak-abrik isi kitab saudara. Tidak benar-benar memahami sebenarnya makna kata-kata itu. Masalah generasi kan istilah tadi hanya sebatas saja. Bang Zuma membatasi gitu. Ya sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya. Tuhan memberikan hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya itu kepada seluruh bangsa, itu mana dalilnya? Ada? Nggak ada? Oh, mana? Ada? Itu Yesus berkata langsung kepada murid-muridnya. Hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel, aturan-aturanku yang ada kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Oh ya iya, karena kan mungkin dibilang di situ ke Arab. Karena memang di Yakub yang diberikan perintah itu, bukan ke Arab. Ya, terus kenapa ada di Roma? Ya karena sudah diberitakan, sudah disebarkan. Ya sama seperti Bang Zuma ini. Bang Zuma mengetahui pengetahuan dan kepercayaan itu berasal dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat. Al-Quran dari mana? Dari Nabi Muhammad, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Saya manusia. Nah sekarang bandingkan dengan Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dong. Loh, apa bedanya? Iya. Bang Zuma, pemahaman kita itu sebenarnya sama. Bang Zuma, apa bedanya katanya? Yesus untuk kalangan kecil Bani Israel saja. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Muhammad dari kalangan mana? Untuk seluruh umat manusia beliau diutus. Itu hanya di Arab, bukan sampai ke Indonesia. Koplak. Generasi standar ganda seperti itu. Aduh, koplak. Al-Quran mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Jangan sia-siakan kepintaran Bang Zuma itu, jangan sia-siakan. Kasihan kamu ini, saudara, kamu ini seperti Paulus, ingin menghilangkan kecerdasan orang. Kamu ingin menghilangkan ilmu yang ada pada diri orang. Sudah jelas-jelas saya bacakan dalilnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu katakan bukan untuk manusia. Yang mana yang harus saya percaya? Ente atau Al-Quran kitab suci saya? Kan lucu. Anda ingin lucu. Bang Zuma bernarasi bahwa domba-domba itu hanya di Bani Israel, udah? Karena itu dalilnya ada. Benar. Terus kenapa Anda ingin membantah dalil? Itu benar, itu hanya sebagai kata kiasan. Iya, kiasan domba itu untuk siapa? Bani Yakub atau seluruh manusia? Yang percaya, pengikut yang percaya. Kiasan. Masalah generasi. Kalau Anda mengatakan diri Anda pengikut, Yesus itu ibadah menyembah kepada Elohim. Dia sujud, dia salat, dia kemudian melakukan puasa. Dia ibadahnya di Mikdas, di sinagoge, bait suci, bait El. Dia tidak makan babi, dia bersunat dan seterusnya. Apakah Anda mengikuti dia? Karena itu sudah Anda ikuti dia? Oleh dia. Anda ikuti? Loh, karena dia sudah menebus.
Iya. Masalah generasi. Apa pula ditebus? Siapa yang menebus? Siapa yang menebus? Siapa? Tuhan Yesus. Apa yang ditebus? Apa? Yang ditebus itu apa? Dia menggenapi semua masalah generasi. Bagaimana bisa Anda mengatakan menebus dengan menghilangkan semua hukum-hukum? Yang menghilangkan hukum Tuhan itu sibilisis. Tidak ada Yesus menghilangkan. Yesus malah mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Gimana? Ini yang punya akun. Lukas 16:17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan itu hanya sibilisis yang menggunakan nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Sebab kalau kau percaya, kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi sesat. Sampai di sini paham. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.